Puji Tuhan. Sehat semuanya, selamat pagi keluarga Ibu Tamu dan keluarga Karita, Oma Eci, Ibu Vera semuanya. Mari pagi hari ini kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita sudah menginjak di bulan 11 ya November. Tidak terasa bahwa kasih setia Tuhan itu tetap luar biasa, tetap dahsyat. Kita masih bisa tetap mengecap kebaikan Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau bersyukur atas kebaikannya. Kita nyanyikan satu pujian, kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sekali lagi, katakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku. Syukur, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Saudara merasakan kebaikan Tuhan, amin. Ya, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Kasih setia Tuhan dahsyat. Kasih setia Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Amin. Dan Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Dia selalu setia, selalu hadir di setiap musim kehidupan kita. Bahkan seringkali ya, satu waktu saya lihat ada satu kisah
Pasti saudara tahu. Nah, anak-anak sekolah minggu boleh tebak juga nih. Ya, ada satu malaikat yang dia ingin menyaingi Tuhan. Siapa malaikatnya? Tahu tidak? Ada satu malaikat, dia ingin menyaingi Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Siapa nama malaikatnya? Ada yang tahu? Ayo, boleh. Siapa? Lucifer. Betul sekali. Ya, pinter. Ya, Tuhan menciptakan 3 malaikat, Mikael, Gabriel, dan Lucifer. Dan Lucifer ini dia ingin menyaingi Tuhan. Ya, dia ingin lebih dari Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Ditendang sama Tuhan, ya, dibuang. Padahal Lucifer hanya membuat satu kesalahan, tapi dibuang sama Tuhan. Tapi bagaimana dengan kita? Berapa kali kita sering jatuh? Berkali-kali ya. Tapi apakah Tuhan membuang kita? Dia tidak pernah membuang kita. Berkali-kali kita jatuh, berkali-kali kita berbuat dosa. Tapi lihat, tangan kasih setia Tuhan selalu ada buat kita. Amin. Seringkali Tuhan jatuh lagi, aku berbuat salah lagi. Namun lihatlah, kasih setia Tuhan selalu hadir buat kita semua. Bahkan sampai dia rela mengorbankan anaknya hanya untuk supaya kita beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita lihat betapa luar biasanya kasih setia Tuhan. Berarti kita melebihi malaikat-malaikat ya. Ya, kita bersyukur kalau kita bahkan diangkat menjadi anaknya. Sehingga kita bisa bilang ketika kita berdoa, kita memanggilnya apa? Bapa. Amin. Kita bersyukur atas kasih setia Tuhan. Mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan selalu setia dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu, kasih setiamu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Bahkan semakin hari semakin bertambah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari selidiki setiap hati kami Tuhan. Kita mau selidiki setiap hati kita pagi hari ini. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mengikuti Dia? Mari renungkan setiap kehidupan kita pagi hari ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Sekali lagi, selidiki aku, lihat hati kami Tuhan, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu. Ini yang menjadi kerinduan kami. Engkau mendapati kami tetap setia sampai akhirnya, sampai garis akhir. Kami pujikan lagu ini bersama dengan saya. Selidiki aku, selidiki aku.
Tuhan Yesus. Ya Yesus, terima kasih. Biar kami dapati, Engkau dapati kami tetap setia. Tetap setia. Haleluya. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Biar ini menjadi kerinduan kami umat-Mu. Kami menilik setiap hati kami, setiap hidup kami. Apakah kami tetap setia menggiring Engkau Tuhan? Ampuni kami Tuhan kalau kami hari-hari ini jauh daripada-Mu. Biar pagi hari ini Engkau menyelidiki hati kami. Engkau berikan kami hati yang baru. Hati yang rindu akan Engkau, hati yang taat kepadamu Bapa. Ampuni Tuhan atas segala dosa salah kami. Jadikan hidup kami semakin indah di hadapan-Mu. Sehingga sampai akhirnya nanti Engkau mendapati kami tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Pagi hari ini Tuhan kami mau tenang di hadapan-Mu, kami mau dengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan berbicara Tuhan. Engkau saja yang berbicara melalui bibir mulutnya. Setiap kebenaran firman Tuhan itu memerdekakan kami. Kami yang lemah kami dikuatkan. Kami yang sakit kami disembuhkan. Iman beban berat kami diberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah, karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus, kami siap menyambut firman. Amin. Saya serahkan kepada hambanya. Shalom, anak-anak ada yang mau kesaksian? Atau mau baca firman Tuhan, silakan. Waktunya diberikan. Salam semuanya. Shalom. Ini aku akan menghafal ayat Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, jiwaku benar-benar menyadarinya. Terima kasih. Halo semuanya, ini aku mau ayat hafalan Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah di dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Amin. Amsal 1 ayat 6. Untuk mengerti Amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Udah berapa kali? Jadi pemalas. Ursika, Mabel, Damian. Silakan. Salam semuanya. Hari ini aku sama Deko akan nyanyikan lagu untuk Tuhan. Namanya Allahku Besar. Amin. Allahku besar, kuat dan perkasa, ada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tak ada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tak ada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar,
perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, miliknya, semua miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Tuhan berkati. Baik, adik-adik bisa, anak-anak bisa ambil tempat untuk duduk dan menyiapkan Alkitabnya. Kita mau baca firman Tuhan pagi hari ini, judulnya Dia akan tetap setia atau Tuhan akan tetap setia. Kita akan sama-sama buka firman Tuhan di dalam 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius 2 ayat 13. Kita akan baca firman Tuhan sama-sama satu ayat ini. Nanti kita akan mendengarkan, kita mau belajar. Kita mungkin tahu kalau Tuhan itu setia. Kita tahu Tuhan itu setia. Tapi apakah kita mengenal benar kalau Tuhan itu setia atau cuman sekedar kita tahu? Kita akan baca dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Boleh dibaca bersama-sama dengan suara yang keras di tempat masing-masing. 1, 2, 3. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Nah, pagi hari ini kita mau mengenal Tuhan yang setia. Harus mengenal. Kalau ada pepatah dunia, ada peribahasa dunia mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jangan kita cuman kenal hanya sekedar tahu, ya Tuhan setia, memang Tuhan harus setia sama kita. Kita hanya sampai di situ, tapi kita tidak mengenal. Kalau kita mengenal dengan benar, dengan baik, kalau Tuhan itu setia, maka kita sebagai umat ciptaannya, kita akan melakukan hal yang sama yang seperti Tuhan ajarkan. Kita akan mengerjakan hal yang sama seperti apa yang Yesus katakan. Jadi harus benar mengerti bahwa Tuhan kita setia dan Dia akan tetap setia. Dan saya bacakan dalam terjemahan lain. Tadi kita baca dalam terjemahan yang biasa kita punya. Ada terjemahan lain yang lebih jelas lagi. Saya akan bacakan masih dalam 2 Timotius tadi. Dikatakan demikian. Namun sekalipun kita kurang setia menaati kehendaknya, Dia akan tetap setia menepati seluruh janjinya bagi kita. Sebab Dia tidak dapat menyangkal perkataannya sendiri. Nah, ini lebih jelas lagi bahwa Tuhan sekalipun ditemukan atau sekalipun didapatinya kehidupan kita, kadang setia, kadang enggak, kadang tekun, kadang enggak, tidak konsisten, tapi Tuhan akan tetap berdiri dalam posisi kesetiaannya Dia. Karena Dia nggak bisa menyangkal, Dia tidak bisa membatalkan perkataannya, Dia tidak bisa merubah karakter yang Dia miliki bahwa Allah itu setia, Dia nggak akan berubah setia. Dia akan tetap setia. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya begini, kalau kita mau lihat arti sesungguhnya ya, yang arti sesungguhnya tentang setia. Di sini arti sesungguhnya tentang setia, kalau di dalam perjanjian lama itu setia artinya kokoh, tidak tergoyahkan atau tidak berubah di dalam perjanjian lama. Kalau di dalam perjanjian baru pengertiannya setia itu adalah dipercaya, dapat dipercaya atau layak dipercaya, taat menjalankan perintah, kata setia. Kata setia seperti itu. Nah, kalau tadi saya katakan bahwa apabila ditemukan ketika Tuhan sudah setia sama kita, tapi kenapa kita tidak bisa setia seperti Tuhan? Contohnya begini Bapak Ibu.
Ada satu contoh yang saya mau berikan, misalnya seorang penembak, seorang olahragawan penembak. Nah, ketika dia membidikkan senapannya ke sasarannya, dia tentunya sudah melihat titik bidiknya tuh dia udah lihat. Oh, titiknya itu di sebelah sini. Nah, pada waktu mau dieksekusi, pada waktu senapan itu mau dibunyikan atau mau ditembakkan, tapi dia mulai bergeser misalnya 0,000 sekian inci gitu loh. Nah, itu sasarannya tidak akan bisa dipastikan bahwa tidak akan tepat kepada sasaran bidiknya. Dia akan melenceng. Semakin jauh sasaran bidiknya akan semakin melenceng jauh. Nah, di sini saya mau kasih gambaran bahwa Tuhan akan tetap berada di posisi bahwa dia setia dan dia tidak akan menyangkal perkataannya karena dia Tuhan. Dia tidak akan membatalkan janjinya bahwa dia setia. Sekalipun kita sebagai orang percaya yang diajarkannya, yang dinasehatinya, yang disampaikan firman-Nya untuk belajar setia, namun dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, ada saat, ada titik di mana kita berubah setia. Sehingga kita nggak akan menemukan yang namanya kesetiaan Tuhan yang dijanjikan Tuhan. Tuhan akan tetap setia. Seperti tadi artinya bahwa dia akan tetap berdiri kokoh di dalam janjinya, di dalam perkataannya. Dan apa yang terjadi ketika ada ditemukan, ataupun mungkin kita sendiri, Tuhan aku nih nggak setia Tuhan, aku sering gagal dalam kesetiaannya. Apa yang terjadi ketika ditemukan di antara kita, atau kita pernah melihat ada orang yang Tuhan sudah begitu setia dengan dia, tapi kok tiba-tiba dia berubah setia sama Tuhan. Di dalam Roma 3 ayat 3-4, ini jawabannya. Bagaimana dengan orang yang tidak setia? Bagaimana kalau kita berubah setia? Mari kita buka Roma 3 ayat 3-4, berbunyi demikian. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Ayat 4-nya, sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Nah, ini ayat sebagai jawaban di mana saat kita menemukan atau mungkin kita sendiri mulai tidak setia dengan Tuhan. Apakah kesetiaan Tuhan dalam hidup kita? Apakah kesetiaan Tuhan yang menjadi janjinya di dalam diri orang percaya yang tiba-tiba berubah setia itu masih bisa berubah enggak? Jawabannya sekali-kali tidak. Dituliskan firman Tuhan sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar. Jadi Tuhan akan tetap berdiri pada posisi firman-Nya bahwa dia tidak akan membatalkan perkataannya. Dia tidak akan menggantikan perkataannya ketika dia berhadapan dengan orang percaya atau umatnya atau ciptaannya yang berubah setia. Nah, ini jawabannya. Dan pagi hari ini kita mau melihat yang mau saya bagikan pagi hari ini. Saya tidak berbicara tentang kita orang percayanya harus setia, tidak. Kita mau memahami dengan sungguh-sungguh kesetiaan Tuhan, kita mau buka kebenaran firman Tuhan secara gamblang, bagaimana Tuhan itu setia supaya apa? Supaya kita menjadi orang percaya yang tahu diri. Kita menjadi orang percaya yang sadar diri. Kalau Tuhan saja sudah berlaku setia begitu luar biasa, masakan kita mau membatalkan, masakan kita mau menggeserkan kesetiaan kita hanya karena perkara kecil, hanya karena peristiwa-peristiwa lahiriah kecil, hanya karena kejadian-kejadian di sekitar kita yang mempengaruhi kita bisa berubah setia. Setia itu mungkin menurut pandangan manusia atau menurut kita, oh saya cuma bisa setia di bagian A, atau saya hanya bisa setia di bagian B, saya cuma di bagian C. Tidak. Ketika kita menyadari, kita membuka semua, kita belajar tentang kesetiaan Tuhan, saya percaya Bapak, Ibu, anak-anak, tua, muda, besar, kecil akan mulai memperbaharui komitmen kita untuk setia kepada Tuhan di dalam segala hal sampai masa akhir hidup kita. Ada dua bukti, saya kasih dua bukti saja kesetiaan Tuhan di dalam janjinya.
Bapak Ibu bisa buka firman Tuhan. Ada 2 bukti kesetiaan Tuhan. 2 saja, nggak usah banyak-banyak. Di dalam Mazmur 145 ayat 13. Mazmur 145 ayat 13, saya akan bacakan bukti pertama bahwa Tuhan itu setia. Mazmur 145 ayat 13 berbunyi demikian, kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Jadi di sini bukti yang pertama bahwa kesetiaan Tuhan itu tidak lekang oleh waktu, tidak lekang oleh keadaan, tidak berubah oleh situasi. Dia akan tetap setia. Sepanjang bumi ini masih ada, sepanjang hidup kita masih ada, Tuhan akan tetap setia di dalam perkataannya terhadap orang yang percaya. Ini bukti yang pertama. Bukti yang berikutnya yang kedua. Mari kita buka dalam Maleakhi 3 ayat 6. Bukti yang kedua yang kita harus tahu benar supaya kita menjadi orang percaya yang tahu diri kalau kita punya Tuhan yang setia. Kenapa kita berubah setia? Maleakhi 3 ayat 6 berbunyi demikian. Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Tuhan katakan di dalam Maleakhi bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Tuhan udah ngomong, kalau perkataan Tuhan sudah berbunyi, perkataan sudah keluar, itu ya dan amin, alfa dan omega, yang awal dan sampai akhir. Jadi kalau Tuhan udah berjanji bahwa dia akan setia memeliharamu, bahwa dia akan setia menjagamu, bahwa dia akan setia memberkatimu, bahwa dia akan setia menopangmu, bahwa dia akan setia melindungimu, bahwa dia akan setia memberikanmu kekuatan, dan itu akan terjadi. Asal kuncinya kita pada waktu berhadapan dengan janji Tuhan, jangan coba-coba bergeser 0,0 sekian inci dari perkataannya. Karena kita nggak akan ketemu. Kenapa sering didapati bahwa banyak orang percaya yang tidak mengalami kesetiaan Tuhan? Koreksi deh diri kita bahwa kita sedang bergeser tanpa kita sadari kita bergeser. Karena apa? Mungkin karena keadaan hidup, mungkin karena masalah, mungkin karena tekanan-tekanan yang kita alami, keadaan-keadaan di luar sana, kita mulai bergeser. Sehingga kita nggak akan bertemu langsung seperti orang yang sedang membidik sasaran tadi, kita nggak akan menemukan langsung bukti kesetiaan Tuhan. Ini yang kita harus tahu benar-benar. Dan di sini kalau orang yang meninggalkan kesetiaan Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih, anak-anak, orang yang meninggalkan kesetiaan Tuhan ataupun bergeser dari kesetiaan Tuhan, orang itu nggak akan pernah merasakan atau mengalami bahwa Tuhan itu tetap setia di dalam hidupnya. Nggak akan pernah mengalami. Dia akan mudah marah, komplain. Dia akan sulit mengucap syukur. Bahkan imannya nggak akan bisa bertumbuh. Karena apa? Karena tidak tetap bertahan, tidak tetap berdiri dalam kesetiaannya kepada Tuhan. Kalau kita sudah mengawali pengiringan kita sama Tuhan, awalnya kita setia banget sama Tuhan. Setia berdoa, setia baca firman, setia memberi, setia mengasihi, setia beribadah, tapi karena perjalanan waktu, mungkin karena sakit, mungkin karena keadaan ekonomi bergoncang, kemudian kita mulai mengexcuse diri kita, ya Tuhan kan ngerti keadaan sekarang kayak gini. Nah itu kita nggak akan ketemu yang namanya bukti kesetiaan Tuhan, dan kita akan mengalami kerugian bahwa kita tidak akan melihat bagaimana kesetiaan Tuhan dalam memelihara kita, bagaimana kesetiaan Tuhan dalam melindungi kita, bagaimana kesetiaan Tuhan dalam menyediakan apa yang kita butuhkan, bagaimana kesetiaan Tuhan dalam menopang hidup kita dalam kelemahan. Kita nggak akan bisa ketemu. Karena kita sendiri yang menggeser keadaan kita, menggeser kehidupan kita.
dari yang namanya kesetiaan Tuhan. Tuhan akan tetap berdiri di sana kok. Tuhan akan tetap berdiri menunggu sampai engkau bertemu dengan kesetiaan yang dia janjikan. Dan orang yang berikutnya adalah orang yang ragu. Orang yang meragukan kesetiaan Tuhan, dia nggak akan bisa merasakan. Dia nggak akan bisa mengalami bahwa Tuhan itu setia. Ragu-ragu. Aduh, apa iya Tuhan masih setia sama saya ya? Saya udah melakukan ini loh, tapi saya sudah bersalah, saya sudah begini, saya sudah begitu. Dia mulai ragu, dia tidak memiliki kepastian bahwa Tuhan itu akan tetap berdiri menyediakan janjinya buat orang-orang yang tetap teguh berjalan terus untuk menemu kesetiaan Tuhan. Orang yang ragu-ragu nggak akan pernah bisa mengalami. Itu yang kedua. Yang berikutnya lagi adalah orang yang dia akan mengalami kerugian besar ketika dia udah tahu bahwa Tuhan setia, namun kita coba-coba gitu loh. Coba-coba untuk kali aja Tuhan bisa kok mengerti tentang keadaan saya. Tuhan bisa mengerti kok keadaan kayak gini. Udah mulai coba-coba. Padahal kalau namanya mengerjakan kesetiaan kepada Tuhan, kalau namanya mengerjakan perintah dengan kesetiaan, itu nggak boleh coba-coba. Itu jangan pernah coba-coba bergeser. Lakukan aja apa yang menjadi bagian kita, maka kita akan bertemu apa yang menjadi janjinya Tuhan. Dan orang yang mengalami kerugian ketika dia kerugian besar bahwa dia nggak akan bisa dipakai Tuhan. Hidupnya tidak akan bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain. Orang lain tidak akan melihat kesetiaan Tuhan dalam hidupnya. Jadi mari terus lakukan kesetiaan Tuhan. Walaupun istilahnya kita harus berdarah-darah. Walaupun istilahnya kita harus babak belur. Tapi nggak mungkin sampai seperti itu. Karena Tuhan itu setia dalam janjinya. Dia punya banyak cara untuk menolong kita. Dan hal-hal seperti ini yang kita harus paham banget. Bahwa Tuhan itu tidak akan pernah bergeser dari perkataannya. Kalau sekali dia bilang setia menopangmu. Sekali dia berkata dia setia memelihara hidupmu, sekali dia berkata setia akan mencukupkan apa yang kau butuhkan, dia setia akan menolong hidupmu, dia setia akan menghiburmu, maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Ini yang harus kita pastikan, karena yang bermasalah tuh di diri kita sendiri, bukan di Tuhannya. Kita yang sering bermasalah, makanya kita nggak pernah ketemu. Kita sering menggeser-geser, kita sering meragu-ragu, kita sering mencoba-coba, kita sering menggantikan. Kadang-kadang kita memanipulasi apa yang harus Tuhan kerjakan. Tuhan mau kita mengerjakan ini, tapi kita manipulasi, kita minta excuse dan sebagainya. Yuk belajar, mulai minggu ini, kita tinggal sebulan lagi ya Bapak Ibu akan menyelesaikan tahun 2021. Mari, belum terlambat. Mulai hari ini kita komitmenkan diri kita untuk setia. Di sini juga dalam kesempatan ini saya mau bicara dengan anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu sudah lama nggak ketemu. Dan Oma mau bilang, kalian juga harus belajar setia. Setia apa? Setia dengerin perintah orang tua. Setia dengerin nasihat orang tua. Setia dengerin apa yang menjadi hal-hal baik yang diajarkan oleh orang tuamu. Kalau kalian setia dalam belajar, setia dalam berdoa, setia dalam taat perintah orang tua, percaya apa yang menjadi janji Tuhan di dalam hidupmu, walaupun kalian masih kecil, kalian tuh pasti akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Tuhan sanggup mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Kalau kalian tidak bisa setia sejak kecil, nanti makin besar, makin nggak bisa setia, lebih parah lagi. Karena udah banyak hal-hal dari dunia luar, apalagi sekarang gadget kan bebas, anak-anak kan main gadget, main game nggak inget waktu. Padahal udah dikasih waktu, ada waktu belajar, ada waktu berdoa, ada waktu main. Tapi kita pakai waktu belajar buat main, waktu berdoa buat main. Nanti kebiasaan kecil itu, kalau kalian tidak setia dengan hal-hal yang sudah diajarkan mama papa, kalian akan rugi besar. Kalian tidak akan menjadi anak yang berhasil. Kalian akan menjadi anak yang memberontak. Kalian menjadi anak yang tidak dengar-dengaran. Dan itu nggak baik. Dan itu tidak baik. Nggak baik. Nah, jadi tidak itu saja. Kita juga sebagai orang tua, kita sebagai orang dewasa, kita sebagai orang percaya. Mulai pagi ini, kita semua, termasuk saya yang menyampaikan firman Tuhan, mari kita berkomitmen untuk memperbaiki
kesetiaan kita kepada Tuhan. Jangan ditukar-tukar kesetiaannya. Jangan digeser-geser. Jangan dicoba-coba, tapi Tuhan bilang, kerjakan saja. Nanti kita ketemu kok apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Karena Alkitab berkata, Allah itu setia pada janjinya. Dia bukan manusia, tapi dia Tuhan yang tidak pernah berdusta. Makanya Roma menuliskan manusia itu pembohong. Bilangnya setia, tapi kelakuannya nggak setia. Dia mulai menggeser-geser. Nah, di sini tadi saya sudah bagikan bahwa Tuhan memberikan 2 bukti tadi, sudah kita bagikan. Dan yang berikutnya bahwa kita mau lihat ada 3 hal. Untuk mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini ada 3 hal. Kita mau tahu kesetiaan Tuhan itu seperti apa. Mungkin kalau kita baca firman, kita hanya bisa menyimpulkan Tuhan itu setia, titik. Setianya bagaimana? Enggak, pokoknya saya taunya Tuhan setia aja. Kita nggak tahu secara jelas. Nah, yang tadi saya awali bahwa mari kita mengenal kesetiaan Tuhan lebih luas lagi. Supaya kita menjadi orang percaya yang apa? Tahu diri. Orang percaya yang sadar diri. Yang pertama yang saya mau bagikan, kita buka firman Tuhan di dalam Ulangan 7 ayat 9. Ini kita mau buka kesetiaan Tuhan itu seperti apa. Supaya lebih luas lagi kita mengenal kesetiaan Tuhan. Ulangan 7 ayat 9 berbunyi demikian Bapak Ibu. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah. Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Nah, di sini nih. Poin yang pertama bahwa Tuhan itu berpegang kepada kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang kepada perintahnya, kepada janjinya sampai beribu-ribu keturunan. Kalau manusia begini Bapak Ibu. Misalnya kita kasih contoh deh. Saya setia kepada anak, saya memberikan kasih setia kepada anak saya. Kemudian generasi berikutnya ada cucu kan. Nah, pada waktu, atau jangan anak lah, orang lain lah. Saya misalnya begini, saya memiliki kesetiaan kepada keluarga David misalnya. Saya setia banget sama keluarganya David. Sama Mega, saya setia banget. Kemudian pada satu waktu Mega David udah nggak ada nih ceritanya. Tinggal Damian sama Mabel. Kemudian karena saya melihat, aduh Damian sama Mabel nggak kayak papa mamanya ya. Mereka kok begini begitu. Akhirnya saya berubah setia. Tadinya saya setia banget sama papa mamanya. Tapi karena saya melihat apa yang terjadi dalam misalnya Damian atau Mabel tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan saya, kemudian saya berubah setia, tidak lagi mengasihi mereka dengan sungguh-sungguh, tidak lagi mencintai mereka dengan sungguh-sungguh, padahal saya waktu Mega sama David ada, saya sangat mengasihi mereka. Nah, ini beda yang dikerjakan Tuhan. Tuhan bilang bahwa kasih setianya Tuhan itu kepada beribu-ribu keturunan. Sekalipun kita lihat mungkin di dalam sejarah para nabi atau para raja, ada yang generasi anaknya setia sama Tuhan, Tuhan mengasihi. Terus kemudian generasi berikutnya cucunya tidak setia. Kemudian cicitnya setia lagi. Berganti-ganti setia, tidak setia, setia, tidak setia. Tapi kasih setia Tuhan, Tuhan bilang beribu-ribu keturunan, apalagi keturunannya orang percaya. Tuhan akan tetap berpegang dan Tuhan akan mengejar. Apa yang Tuhan lakukan ketika Tuhan menemukan bahwa mungkin di antara keturunan kita berubah setia kepada Tuhan. Mungkin papa mamanya setia, opa omanya setia, tapi begitu turun ke generasi anaknya atau begitu turun ke generasi cucunya, apa yang Tuhan lakukan? Kok berubah setia ya? Beda sama opa omanya, beda sama papa mamanya. Begitu generasi berikutnya, keluarganya tidak setia kepada Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Mari kita lihat kuncinya. Apa yang Tuhan kerjakan ketika ditemukan ada generasi kita atau di bawah kita berubah setia dengan Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan? Mari kita buka di dalam Hosea 11 ayat 4. Hosea 11 ayat 4. Saya akan bacakan. Ini yang Tuhan kerjakan.
saat ditemukan di antara generasi kita ada yang berubah setia. Di antara keturunan kita ada yang berubah setia. Dan Tuhan akan berpegang bahwa dia katakan tadi di depan bahwa dia akan mengasihi dan tetap setia pada beribu-ribu keturunan. Di dalam Hosea 11 ayat 4 berbunyi demikian. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Ini yang Tuhan kerjakan. Di dalam terjemahan lain saya mau bacakan supaya kita lebih jelas lagi, dikatakan gini. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini berbunyi demikian. Dengan segala kasih sayangku, ku dekatkan dia padaku. Segala penderitaannya kuringankan. Dan dengan murah hati ku berikan dia makan. Ini bukti bahwa Tuhan tidak pernah menyerah dengan ketidaksetiaan umatnya. Tuhan tidak pernah putus asa dengan ketidaksetiaan anak-anaknya atau orang percaya. Tuhan akan terus mengasihi kita dengan segala kasih. Dia akan menarik kita dengan tali-tali kasihnya. Supaya orang-orang yang mulai berpaling dari kesetiaannya kepada Tuhan, mereka kembali mengalami kesetiaan Tuhan. Ini yang Tuhan berikan, ini janji Tuhan. Karena seperti yang saya bagikan tadi bahwa Tuhan dalam kesetiaannya dia akan tetap berdiri teguh dan tidak mudah goyah. Dia tidak akan merubah perjanjiannya, dia tidak akan berubah perkataannya bahwa sekali dia berkata bahwa dia akan setia terhadap dirimu, dia akan setia mengasihimu, dia akan setia mengampunimu, dia akan setia memeliharamu, dia akan setia memberkatimu. Dan itu yang akan Tuhan kerjakan. Sekalipun kita mulai melenceng dikit-dikit, kita mulai menggeser sedikit-sedikit, tapi Tuhan akan terus mengejar kita dengan tali kasih-Nya, menarik kita kembali untuk kita tetap berhadapan dan mengalami kasih setia Tuhan. Jadi itu poin yang pertama. Poin yang kedua untuk mengakhirinya, di dalam Ratapan 3, kita buka ayat ini, Ratapan 3 ayat 22 ayat 2 sampai 23. Tadi kesetiaan Tuhan itu Tuhan kerjakan sampai beribu-ribu keturunan. Sekalipun ada generasi kita yang tidak setia. Dan poin yang kedua, di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23, saya bacakan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habis rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kesetiaan Tuhan bukanlah kesetiaan yang lama yang Dia kasih buat umatnya. Dia selalu memperbaharui kesetiaannya setiap hari. Setiap pagi diberikannya rahmat, kasih setianya kepada kita yang terus berhadapan dengan kesetiaan Tuhan. Bahkan dikatakan tidak berkesudahan. Tidak ada limitnya. Tidak ada jangka waktunya. Dia akan terus memberikan kesetiaannya kepada kita. Dia akan terus melimpahkan kasih setianya kepada kita. Jadi yuk, jangan buang waktu, jangan buang kesempatan. Teruslah setia kepada Tuhan, maka kita akan mengalami banyak hal-hal luar biasa. Kita akan menjadi saksi di mana-mana bahwa Tuhan itu setia dalam hidup kita. Entah engkau sedang mengalami sakit kelemahan tubuh, entah engkau sedang mengalami kekurangan, entah engkau sedang mengalami goncangan-goncangan hidup, tapi tetaplah di dalam kesetiaanmu terhadap Tuhan. Karena Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan kasih setianya setiap pagi, bahkan kasih setia yang baru. Dan itu tidak akan pernah habis, tidak lekang oleh waktu, tidak habis dimakan masa. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita mau lihat bentuk kesetiaan Tuhan. Untuk poin yang ketiga, mengakhiri firman Tuhan ini, bahwa Dia akan tetap setia. Poin yang ketiga, di dalam Mazmur 91 ayat 4. Bentuk kesetiaan Tuhan. Kita mau lihat bentuk kesetiaan Tuhan. Bentuk kesetiaan Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat 4 berbunyi demikian. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Bentuk kesetiaan Tuhan adalah kesetiaan yang kokoh. Seperti perisai yang bisa melindungi hidup kita.
seperti pagar tembok yang bisa menjaga kehidupan kita. Itulah bentuk kesetiaan Tuhan. Tuhan itu sangat setia Bapak Ibu. Tuhan itu waduh luar biasa banget. Jadi kalau kita sudah berada di dalam anugerah kesetiaan Tuhan, kita sudah berada di dalam lingkupnya kesetiaan Tuhan, jangan keluar dari sana. Kerjakan terus dengan kesetiaan. Minta kekuatan Tuhan, karena Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti memberikan kekuatan dalam hidup kita. Tuhan pasti, karena dia setia kok. Tinggal kita ngomong, Tuhan, berikan aku kemampuan untuk aku tetap setia kepadamu. Berikan aku kekuatan untuk aku tetap setia kepadamu, Tuhan. Maka kita akan melihat, karena Tuhan itu setia, Bapak Ibu. Dia nggak akan berubah setia. Karena dia ya dan amin. Dia alfa dan omega. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akhiri firman Tuhan pagi hari ini. Kita sama-sama mau berkomitmen, karena waktu tinggal 1 bulan lagi kita akan meninggalkan tahun 2021. Mulailah hari ini kita mengambil keputusan. Anak-anak, cucu-cucu, tua muda, besar kecil, mari kita belajar setia. Jadilah orang percaya yang tahu diri, orang yang percaya sadar diri bahwa Tuhan itu tetap setia dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita akui apabila kita menemukan di dalam perjalanan kehidupan kita, ada hal-hal di mana kita tidak setia kepada Tuhan. Entah itu ketidaksetiaanmu kecil, entah itu ketidaksetiaanmu besar, saya nggak tahu. Bapak, Ibu, adik-adik, anak-anak, cucu-cucu yang tahu. Mari kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan, kita minta Tuhan perbaharui. Perbaharui komitmenku, perbaharui keputusanku Tuhan, minta anugerah Tuhan mengerjakan di dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang setia, yang tidak pernah bergeser sedikit pun dari janji dan perkataan-Mu Tuhan, bahwa Engkau setia di dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, bila Engkau menemukan ada hal-hal yang tidak baik dalam hidup kami, ketidaksetiaan entah itu kecil, entah itu besar Tuhan, di dalam kehidupan kami pribadi masing-masing Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Mungkin itu menjadi kelemahan kami. Mungkin itu menjadi kegagalan kami Tuhan. Mungkin kami sengaja juga melakukan hal itu. Ampuni kami Tuhan. Kami mau hidup ini melakukan kesetiaan yang sungguh-sungguh dalam ketepatan seperti firman yang Kau ajarkan pada kami. Ampuni kami, tebus kami kembali dengan kuasa darah dan bilur-Mu Yesus. Supaya kami dilayakkan, kami dibenarkan. Mulai hari ini kami mau berjalan bersama Tuhan. Sehingga kami bertemu di dalam kesetiaan yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Kami boleh menjadi orang percaya yang tidak mudah bersungut-sungut. Kami boleh menjadi orang percaya yang selalu mengucap syukur. Kami boleh menjadi orang percaya yang terus membangun iman percaya kami untuk dapat melihat, mengalami kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini firman-Mu matraikan dalam hati loh hati kami Tuhan. Biar ketika kami diperhadapkan dengan hal-hal yang membawa kami untuk tidak setia, maka firman-Mu berbicara keras dalam hidup kami. Menegur kami, menasihati kami, menggiring kami, bahkan menyingkapkan rahasia-rahasia kesetiaan Allah yang besar dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan. Inilah syukur kami pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan berterima kasih untuk pengampunan-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu adik-adik, ada yang mau didoakan sebelum kita menerima doa berkat pagi hari ini? Ya, kita akan tetap berdoa untuk Ibu Vera. Anak-anak sekolah sudah mulai tatap muka atau sudah kayaknya ya? Arete udah sekolah kalau nggak salah. Yang lainnya mungkin belum ya. Kita akan berdoa, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, kita tutup Alkitab kita. Kita akan Kenapa? Oma, Yep. Oke. Kenapa, Bang? aku sekolahnya seminggu sekali sampai hari Kamis. Oke. Ya, Oma doakan ya.
supaya anak-anak bisa segera mendapat vaksin nanti dari pemerintah. Jadi nanti kita bisa ibadah lagi, berkumpul ya. Kita belum bisa berkumpul karena kami dari gereja berpikir bahwa biarlah anak-anak boleh menerima vaksin dulu dari pemerintah, supaya orang tua juga merasa tenang ketika beribadah, anak-anak bisa beribadah bersama kita. Jadi kita sabar ya, kalau sampai hari ini kita belum bisa berkumpul, nggak apa-apa. Natal di rumah dulu, mungkin tahun depan kita bisa berkumpul bersama setelah anak-anak menerima vaksin semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita mau mengakhiri ibadah pagi hari ini dan kita mau berdoa. Tuhan, Engkau setia Tuhan. Kami sangat bersyukur dan kagum akan kesetiaan-Mu Tuhan. Saat kami mulai bergeser dari kesetiaan kami, Engkau menarik kami dengan tali-tali kasih-Mu Tuhan. Menarik kami kembali, bahkan Engkau membungkuk, memberi kami makan. Engkau mengangkat kami Tuhan. Untuk kami kembali berdiri tegak melihat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini Tuhan, Engkau lihat anak-anak-Mu. Engkau lihat hamba-hamba-Mu. Tua, muda, besar, kecil Tuhan. Mereka datang sujud menghadap Tuhan. Untuk menerima anugerah yang luar biasa dari kasih setia Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan. Berdoa kami bawa anak-anak kami yang sebagian sudah mulai belajar tatap muka. Tetap kami mohon kesetiaan Tuhan untuk memelihara, menjaga, melindungi mereka. Sekalipun mereka harus berinteraksi dengan dunia luar Tuhan. Tapi kami percaya kasih setia Tuhan itu kekal. Kasih setia Tuhan itu amin. Kasih setia Tuhan itu benar. Dan Tuhan akan menjaga mereka secara luar biasa. Tuhan, khususnya untuk Arete, untuk Timothy, untuk Jos, untuk Sofia, untuk Mabel, untuk Damean yang sudah bersekolah Tuhan. Lindungi mereka Tuhan, jaga mereka, perisai mereka. Seperti kau katakan kasih setiamu seperti perisai, seperti pagar tembok yang melindungi cucu-cucu kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk Ibu Vera Tuhan yang membutuhkan kasih setia Tuhan. Uluran tangan kasih-Mu menjamah dia di pembaringannya. Kami berdoa Tuhan, terima kasih. Kalau beberapa hari lalu Ibu Vera boleh kau tambahkan usia 1 tahun. Tuhan Engkau berkati Tuhan. Dalam kelemahan tubuh kami perkatakan, hai tubuh yang lemah jadilah kuat. Tubuh yang lemah jadilah sehat. Tubuh yang lemah jadilah kuat dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah suster yang mendampingi juga diberikan hikmat, kekuatan, kesabaran, kasih setia untuk merawat Ibu Vera. Sehingga kami semua dibuatnya sehat oleh Tuhan. Bisa berkumpul kembali, beribadah, bersuka cita. Kami juga berdoa untuk keluarga demi keluarga yang saat ini mengikuti ibadah. Berdoa untuk keluarga Oma Eci Tuhan, mari Bapa. Kasih setiamu Tuhan yang seperti perisai dan pagar tembok itu memelihara dia. Memelihara, melindungi, menjaga keluarga kecilnya Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarga Mega David Tuhan. Berkati keluarga ini Tuhan, biarlah kasih setiamu yang seperti perisai dan pagar tembok itu membentengi mereka, memelihara, melindungi, menaungi mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Tati Tuhan. Biar perisai dan pagar tembok yang menjadi kasih setia Tuhan itu melindungi Bu Tati khususnya dalam pekerjaan hari-hari dengan kendaraan umum Tuhan, pergi dan pulang. Kesehatan kau tambahkan, penghiburan sukacita Allah Tuhan melimpah dalam Ibu Tati. Sehingga Ibu Tati boleh menjadi berkat, boleh bersaksi di tengah-tengah kesedihan duka cita yang dialami beberapa bulan terakhir ini Tuhan. Dia boleh bersaksi dan tetap bersukacita karena ada kasih setia Tuhan yang dibuktikan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk keluarga Hana dan Henry Tuhan dan El Tuhan. Engkau berkati Tuhan mereka dengan kasih setiamu Tuhan. Kasih setia yang tidak pernah meninggalkan mereka. Kasih setia yang tidak pernah pergi jauh dari hidup mereka Tuhan. Biar mereka tetap diperisai, dijaga dengan kasih setiamu yang luar biasa. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga besar Bapak Ibu Tambunan Tuhan. Engkau berkati Tuhan keluarga besar ini dengan membesarkan atau menjaga, mendidik anak-anak cucu-cucunya Tuhan. Tuhan kami minta Tuhan perisai-Mu yang luar biasa Tuhan. Kasih setiamu, kasih setia Tuhan yang luar biasa menaungi mereka. Mereka akan tetap dalam lindungan Tuhan, kekuatan Tuhan, penjagaan Tuhan. Sehingga mereka dimampukan untuk mengimpartasikan hal-hal rohani bagi cucu-cucunya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Ibu Sitorus Tuhan.
dalam tugas tanggung jawab Bapak. Biar kasih setia Tuhan itu yang menjadi perisai, yang merupakan pagar tembok dalam kehidupan rohani mereka itu menjaga mereka senantiasa, membentengi mereka, menaungi mereka sehingga mereka merasa aman ketika mereka berhadapan dengan Tuhan, ketika mereka berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga kami Tuhan. Kami menyerahkan perjalanan kami sebagai hamba Tuhan. Kami menyerahkan perjalanan kami sebagai penasehat-penasehat yang Tuhan inginkan menjadi penasehat bagi jemaat yang Tuhan percayakan. Terus Bapak taruhkan kami hikmat ilahi daripadamu Bapak. Tidak itu saja Tuhan, kami juga mohon daripadamu Tuhan kesetiaan-Mu yang menjadi pagar dan perisai dalam hidup kami. Membentengi keluarga kami, menjagai keluarga kami Tuhan, melindungi keluarga kami Bapak. Terima kasih Bapak di surga, kami sungguh sangat mengucap syukur untuk semua yang ada pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami mau menyerahkan Tuhan seluruh hidup kami di minggu ke depan ini. Kami percaya Tuhan, perjalanan kami akan dipenuhi dengan kasih setia Tuhan. Perjalanan hari-hari kami akan dipenuhi dengan anugerah Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Terpujilah Bapa. Inilah syukur kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami mau berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, kita akhiri ibadah pagi hari ini. Kita boleh berdiri, yang mau berdiri, kita angkat kedua tangan kita, tanda berserah. Tanda meminta, tanda memohon kepada Tuhan. Kita angkat tangan kita dengan iman kita. Kita berdoa bersama. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Tanda berserah. Tanda memohon anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesetiaan Tuhan akan turun atas hidup kami. Kesetiaan Tuhan akan menaungi kehidupan kami Tuhan. Mulai hari ini sampai seumur hidup kami Tuhan. Seperti janji-Mu bahwa sampai beribu-ribu keturunan kami. Kasih setia Tuhan akan tercurah dalam hidup kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Dengan iman kami terima kasih setia Tuhan. Dengan iman kami terima berkat-berkat yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kami. Dengan iman kami terima bahwa ada perlindungan Tuhan, penyediaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam hari-hari kami. Terpujilah Tuhan. Dengan iman kami terima di dalam nama Yesus yang percaya. Sama-sama katakan amin. Selamat pagi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati semuanya.